Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan gue Ami Adam di channel Sabik dan Baba dalam segmen seputar YouTube. Jadi seputar YouTube tuh gue bikin untuk berdiskusi sebenarnya guys. Jadi gue juga butuh komen-komen kalian di video gue ini, jadi gue juga bisa belajar. Nah, kali ini gue akan sharing tentang perjalanan gue lagi di dalam nge-YouTube, ya, apa yang gue rasain dalam nge-YouTube selama hampir setahun ini. Sekarang gue lagi ngerasain perjalanan nge-YouTube gue yang lagi semakin berat guys, asik. Kalau kata ahli-ahli sih, gue cari-cari, jadi ternyata untuk sebagian orang, untuk kebanyakan orang bahkan, nge-YouTube itu sama seperti lari maraton guys, bukan kayak sprint. Jadi bedanya tuh kalau sprint itu kita lari sekuat tenaga, yang penting sampai duluan. Tapi kalau maraton itu lebih ke ngatur ritme perjalanan biar kita nggak kehabisan tenaga di tengah jalan. Ini gue lagi ngerasain banget. Jadi di 2 bulan lebih ya, udah 2 bulan lebih gue kan upload tiap hari. Nah ternyata tuh bener-bener menguras energi banget guys, kayak capek gitu, mulai merasa lelah. Apalagi karena hasilnya memang ternyata benar-benar belum ada titik terang untuk sampai ke penghasilan utama di YouTube guys. Nah ini yang gue mau bahas. Ternyata untuk kebanyakan orang YouTube itu harus pakai mindset maraton itu guys. Jadi kita harus gimana caranya mengontrol sumber daya kita dalam nge-YouTube tanpa ada penghasilan dari YouTube selama mungkin setahun 2 tahun guys. Nah ini nih yang lagi gue rasain banget. Jadi kan gue sebenarnya dari Agustus kemarin mulai memutuskan untuk fokus di YouTube. Jadi YouTube itu pekerjaan utama dan sisanya itu pekerjaan sampingan. Tapi dengan modal yang dengkul guys. Jadi nekat aja nih guys. Dalam perjalanannya ternyata kita butuh sumber dana dan waktu luang yang cukup banyak untuk fokus di YouTube. Ya pengalaman gue sih rada nekat juga gitu untuk nyemplung di YouTube tanpa ada backup dana yang cukup dan juga mau dijadikan karir gitu guys. Mungkin teman-teman ada yang sama kayak gue juga kayak gitu, lompat terjun ke YouTube. Jadi gue nih sebelum corona udah langsung fokus ke YouTube walaupun dengan dana yang terbatas. Ternyata setelah berjalan hampir 1 tahun ini, ya YouTube gue baru segini gitu, belum sampai bisa diandalkan untuk jadi sumber mata pencaharian utama. Jadi setelah gue cari-cari, ternyata memang perjalanan kebanyakan dari YouTuber itu ya seperti maraton. Jadi kalau yang sprint itu kayak orang baru bikin 1-2 video udah viral, udah langsung dapat monetisasi dari YouTube yang lumayan dan terus berlanjut gitu guys. Nah tapi kalau kebanyakan dari kita tuh channel kita itu nggak langsung banyak yang nonton guys. Jadi kayak sekarang nih gue udah hampir setahun lah kira-kira fokus di YouTube, belum bisa mendapatkan keuntungan dari YouTube yang udah gue jalanin setahun. Jadi memang kita harus mempersiapkan secara matang dalam perjalanan kita di YouTube. Mungkin gue akan share buat yang belum ngalamin seperti gue ya guys ya. Jadi kayak yang baru mau terjun ke YouTube, kira-kira kita harus siapin apa aja sih guys. Yang pertama itu kita harus menyiapkan mindset ya itu tadi, mindset maraton itu guys. Jadi nggak boleh kita langsung berambisi di awal beli segala macam peralatan, habis-habisan uangnya untuk bikin 1-2 video aja, kemudian setelah itu kita langsung kehabisan tenaga untuk bikin video-video selanjutnya. Kedua, kita harus buat gimana caranya konten kita itu sesuai dengan budget yang kita punya guys. Jadi harus dianggarin, jangan sampai kita maksain. Misalnya, wah gue mau bikin vlog ke Bali gitu, keluarin semua tabungan kita buat berangkat ke sana, nge-vlog bikin 1-2 video, tahu-tahu nggak viral, terus uang kita udah habis gitu. Nah kita harus bijaksana dalam mengatur keuangan ketika produksi video. Terus kita juga harus punya sumber dana lain
selain dari YouTube untuk menjaga konsistensi kita nge-YouTube guys. Nah tapi jangan sampai waktu yang kita, kalau kita bener-bener mau fokus ke YouTube ya guys ya, jangan sampai ketika kita cari uang untuk membiayai YouTube kita kehabisan waktu juga guys. Jadi harus diatur tuh gimana caranya supaya masih bisa bertahan hidup dan sambil nge-YouTube. Nah sama ini guys, jadi kita harus bisa memanfaatkan apa yang kita punya dalam memproduksi video. Jangan maksain sesuatu yang kita nggak punya lalu kita beli untuk 1-2 video guys. Jadi contohnya misalnya sekarang nih lagi booming sepeda, kita mau ngevlog sepeda, kita paksain beli sepeda, padahal sebenarnya kita juga nggak butuh-butuh amat dan nggak suka-suka amat sama sepeda gitu guys. Itu bisa membuat kita videonya jadi sedikit. Jadi gimana caranya dengan apa yang kita punya aja kita harus bisa bikin banyak video. Jadi kita buat video dari apa yang kita punya dan apa yang kita bisa. Jangan kita cari ilmu baru untuk dipaksain gitu untuk bikin video, padahal kita sebenarnya nggak nguasain. Kayak misalnya nih lagi ngetren YouTuber gaming Mobile Legend, terus kita paksain main Mobile Legend padahal kita tuh nggak pernah main game sebelumnya gitu guys. Itu kan kita selain butuh waktu untuk latihannya, kita butuh uang juga untuk beli-beli item untuk mempercepat permainan di Mobile Legends-nya, itu keluar uang semua. Jadi jangan ke situ kalau misalnya kita memang awalnya nggak pernah ke situ. Terus dari yang memang kita udah punya, misalnya kalau yang dari awalnya suka mancing ya mancing aja, jangan maksain ke yang lain. Atau bahkan yang nggak pernah mancing jadi pengen YouTuber mancing ya jangan juga gitu. Ya itu sih yang gue pelajarin. Jadi intinya kita harus kreatif mungkin dengan budget yang seminim mungkin sehingga kita tetap bisa nge-YouTube dengan konsisten walaupun pemasukan kita nggak banyak gitu guys, dengan pemasukan yang minim. Yang penting konsisten, karena konon katanya konsistensi itu, ya gue juga baru ngejalanin YouTube setahun jadi nggak bisa memastikan, tapi konon katanya dengan konsistensi kita akan berhasil nanti. Oke gitu aja guys, terima kasih udah menonton. Jangan lupa di komen guys pendapat kalian kayak gimana untuk menghadapi jangka panjangnya channel yang sedang kita buat, apa yang harus kita lakukan, terutama yang modalnya minim guys. Gitu aja, terima kasih, assalamualaikum.